Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang IR diagram dan juga basis data relation Perpustakaan Universitas Brawijaya. Saya Ajeng Prameswari dengan NIM terakhir 3053 akan menjelaskan tentang IR diagram Perpustakaan Universitas Brawijaya. Sebelum mulai saya akan menjelaskan sedikit tentang atribut-atribut atau simbol-simbol yang terdapat di dalam IR diagram. Untuk simbol yang berbentuk persegi panjang merupakan sebuah entitas. Kemudian untuk simbol yang berbentuk elips merupakan atribut, dan kemudian simbol yang berbentuk diamond merupakan sebuah simbol yang menunjukkan relasi. Nah, karena kita udah tahu simbol-simbol yang ada dalam IR diagram, selanjutnya kita akan mulai untuk membuat IR diagram Perpustakaan Universitas Brawijaya. Langkah pertama, kita harus membuat satu entitas terlebih dahulu. Entitas pertama kita buat dengan perpustakaan. Perpustakaan di sini memiliki atribut, yaitu ada NID, alamat, dan juga nama, yang mana NID ini merupakan primary key dari perpustakaan. Selanjutnya langkah selanjutnya kita membuat entitas baru lagi, yaitu entitas kedua ada pustakawan. Pustakawan ini memiliki atribut ada NIP, nama, gender, alamat, dan juga tanggal lahir. Yang NIP merupakan primary key dari pustakawan. Nah, dari entitas perpustakaan dan juga entitas pustakawan ini kemudian dihubungkan dengan relasi bekerja. Relasi bekerja ini memiliki atribut berupa tahun kerja. Nah, agar sistem data perpustakaannya ini menjadi lebih maksimal lagi, kelompok kami memberikan key constraint terhadap dua entitas itu tadi. Kelompok kami memberikan key constraint berupa one to many, yang berarti satu perpustakaan memperkerjakan banyak pustakawan. Seperti itu. Kemudian setelah kita membuat entitas pertama dan entitas kedua, kita mengembangkan lagi entitas ketiga, yaitu berupa pemustaka. Pemustaka ini memiliki atribut berupa NIK, nama, gender, dan juga alamat. Yang lagi NIK di sini merupakan primary key dari entitas pemustaka. Nah, kemudian dari entitas pustakawan dan juga entitas pemustaka ini kelompok kami menghubungkan dengan relasi melayani, dan key constraint-nya berupa many to many, yang mana berarti banyak pemustaka dilayani oleh banyak pustakawan. Selanjutnya kita mengembangkan entitas yang keempat, yaitu di sini ada entitas koleksi. Entitas koleksi ini memiliki atribut berupa jenis dan juga kode, yang mana jenis merupakan primary key dari entitas koleksi. Dari entitas pemustaka dan juga entitas koleksi ini kami menghubungkan dari entitas pemustaka dan juga entitas koleksi ini dihubungkan dengan relasi pinjam. Relasi pinjam memiliki atribut berupa tanggal pinjam dan tanggal kembali. Di sini key constraint-nya yaitu ada many to many. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Arin dengan NIM 96. Jadi di sini saya akan melanjutkan R diagram yang keempat, yaitu koleksi yang memiliki atribut jenis dan kode, yang dimana jenis ini adalah primary key dari koleksi. Kemudian kami menghubungkan entitas koleksi dengan entitas pertama dengan relasi memiliki. Key constraints dari entitas koleksi dan perpustakaan adalah one to many. Berarti satu perpustakaan ini memiliki banyak koleksi. Selanjutnya
ada entitas kelima yaitu perpustakaan yang memiliki atribut NID, alamat, dan nama. Nah, NID ini merupakan primary key dari perpustakaan. Kemudian kami menghubungkan entitas perpustakaan dengan relasi memiliki. Berarti key constraints dari perpustakaan dan memiliki adalah one to many. Jadi key constraints dari entitas perpustakaan adalah unit kerja. Berarti satu perpustakaan memiliki banyak unit kerja. Nah, unit kerja ini merupakan entitas kelima yaitu mempunyai atribut NID, nama, dan kode. NID ini merupakan primary key dari unit kerja. Kemudian kami menghubungkan entitas unit kerja dengan relasi memiliki, di mana relasi memiliki ini mempunyai atribut pelayanan, sirkulasi, preservasi, dan pengembangan koleksi. Selanjutnya ada entitas keenam yaitu unit kerja yang dimana memiliki atribut NID, nama, dan kode. NID di sini sebagai primary key dari unit kerja. Unit kerja ini kita hubungkan relasi dengan kerja, yang dimana memiliki entitas ke-6 yaitu pustakawan, yang dimana memiliki atribut NIP, nama, gender, alamat, dan tanggal lahir. NIP di sini sebagai primary key dari pustakawan. Key constraints dari entitas unit kerja dan pustakawan. Suaramu kok hilang. Gila kalau sampai ini. Bentar. Key constraints dari entitas unit kerja dan pustakawan adalah one to many, berarti satu unit kerja memiliki banyak pustakawan. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tabel. Dipersilakan untuk teman saya. Baik, saya Naarina Elhakbidatama dengan NIM 3063. Setelah membuat IR diagram dan menentukan key constraint, selanjutnya kita membuat basis data dari Perpustakaan Universitas Brawijaya. Yang pertama, kita membuat tabel entitas perpustakaan. Pada tabel ini terdapat NID perpustakaan atau primary key, nama, dan alamat. Setelah itu kita membuat tabel pustakawan. Pada tabel ini terdapat NIP, nama, dan gender. NIP ini nantinya akan menjadi foreign key pada tabel relasi pustakawan dan perpustakaan. Nah, lalu kita membuat tabel relasi pustakawan dan perpustakaan itu. Pada tabel relasi ini terdapat NID perpustakaan, lalu NIP pustakawan, dan relasi tahun kerja. Tabel relasi ini disebut tabel bekerja. Selanjutnya, kita membuat tabel pemustaka. Pada tabel pemustaka ini terdapat NIK pemustaka, lalu nama, dan gender. NIK ini nantinya akan menjadi foreign key pada tabel relasi pustakawan dan pemustaka. Lalu kita membuat tabel relasi pustakawan dan pemustaka. Tabel relasi ini terdapat NIP pustakawan dan NIK pemustaka, dan juga relasi jadwal pelayanan. Pada tabel ini disebut tabel jadwal pelayanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Anugrah Rizky.
Di sini saya akan menjelaskan basis data relasional Perpustakaan Universitas Brawijaya. Setelah dikembangkan dari teman saya yang dijelaskan tadi, selanjutnya muncul tabel pemustaka dengan atribut NIK, nama, gender, serta untuk tabel penghubungnya itu tabel peminjam dengan atribut NIK, jenis, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Setelah kedua tabel ini ada, dihubungkan dengan garis antara NIK tabel pemustaka dan NIK tabel pinjam. Setelah kedua tabel ini ada dan dihubungkan dengan garis, selanjutnya muncul tabel baru yaitu tabel koleksi. Dari tabel koleksi ini mempunyai atribut, jenis, dan kode. Tapi untuk garis penghubungnya bukan dari NIK lagi, tetapi dari atribut jenis tabel peminjam dan atribut jenis dari tabel koleksi. Setelah dari tabel peminjam dan tabel koleksi memiliki garis penghubung, selanjutnya dikembangkan lagi menjadi tabel baru yaitu tabel ketersediaan koleksi. Dari tabel ketersediaan koleksi memiliki atribut yaitu NID, jenis, format, dan jumlah. Setelah tabel koleksi dan tabel ketersediaan ada, dihubungkan dengan garis penghubung yaitu antara atribut jenis dari tabel ketersediaan koleksi dan atribut jenis dari tabel koleksi. Dari tabel ketersediaan koleksi ini diulang kembali di awal yaitu tabel perpustakaan dengan atribut NID perpus, nama, alamat. Dengan garis penghubungnya yaitu dari atribut NID, tabel ketersediaan koleksi, dan atribut NID perpus dari tabel perpustakaan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai IR diagram dan juga basis data relasional. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan guys. Lalu selanjutnya kita membuat tabel perpustakawan. Pada tabel ini kita bijim rek enek tamu. Ulangi lagi ya. Sorry.